Selesai si Adi itu kan dari kamar mandi dan dia datang ke tempat kita duduk-duduk awal itu dengan muka pucat. Sampai dia tuh nenggol ke gua nanya, "Bang, dari lo orang berempat tadi ada nggak yang manggil gua?" Serius, diantarnya naik apa? Kata ibunya. Ya diantar dia bawa motor gitu kan. Jadi dikumpulin mak bapaknya, dia ngomongin, dia itu udah meninggal seminggu yang lalu kecelakaan. Pak, minggir katanya kan. Minggir. Ah ya bu. Turun lah satu kan, turun. Masih balik badan kayak gini. Nggak ada siapa-siapa. Cuma kedengar suara ketawa. Dilalanya pas berhenti mobil itu langsung jalan di mata dia. Terus kata yang 3 orang, "Mbak sadar nggak tadi naik apa?" "Naik bus lah Pak," kata dia. "Kenapa kok perhatiin saya?" "Mbak tadi gendong pocong." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman cerita. Berjumpa kembali di podcast Waktu Malam Season 2. Yang seperti biasa bersama saya Nino, Saya Riza, dan saya Johan. Kita bertiga akan sharing pengalaman atau cerita-cerita horor yang terjadi di sekitaran kita. Oke. Yang pastinya tidak lupa juga kita selalu ucapkan terima kasih kepada Metric Entertainment yang sudah selalu mensupport kita dengan alat-alat yang selama ini kita gunakan untuk podcast, dari kamera dan juga perlengkapan yang lainnya. Ya. Betul. Jadi seperti biasa kita akan sharing nih masing-masing 3 cerita. Ada 3 cerita yang akan kita sharing pada malam hari ini. Oke. Ya. Namun mungkin sebelum kita mulai sharing cerita yang kita punya, untuk teman cerita yang punya pengalaman pribadi ataupun punya cerita yang pernah kalian dengar dari rekan kalian atau dari keluarga kalian, bisa di-share ke kita. Bisa dikirim ke Instagram kita ke @wadahcerita_. Oke. Ya, atau yang pengen kirim-kirim ceritanya melalui skrip atau video, itu bisa ke email kita langsung di ceritawadah@gmail.com. Nah, jadi bisa berpartisipasi juga ya. Iya. Nggak hanya cuma jadi dengar gitu kan. Bagus-bagus, lebih bagusnya lagi ya kalau misalnya teman cerita sendiri pengen nimbrung sama kita di sini. Boleh, kayak gitu. Oke, kita akan langsung mulai aja di cerita pertama. Kejadian ini baru terjadi belum lama, beberapa hari yang lalu, malam Senin ya, lebih tepatnya itu malam Senin. Minggu ini. Minggu ini. Jadi beberapa temen kerja gue waktu itu main ke rumah. Jadi mereka WA kan, ngopi di mana? Terus gue bilang sini ngopi di rumah. Akhirnya ada sekitar 4 orang datang ngopi di rumah kan, dan lo tau lah depan rumah gue kan ada TPA, ya, terus itu ada masjid di situ. Nah, kejadian ini dia orang tuh datang kalau nggak salah sekitar jam 7:30 atau jam 8 habis isya gitu lah. Dan udah lama lah ngobrol, ngopi, ya, sharing segala macam, canda. Nah, salah satu temen gue ini namanya si Adi, itu sekitar jam 10-an itu sakit perut. Dan dia langsung nanya ke gue, "Bang, kamar mandi masjid ini bisa dipakai nggak?" Dia bilang kayak gitu kan. "Kenapa lo?" Gue bilang kayak gitu. "Gue sakit perut." Gitu. "Ya bisa aja." Dah, pergilah dia ke kamar mandi untuk buang air kan. Ya kita orang jojong, yang lain berempat ngobrol lagi kan. Jadi udah ngobrol,
nggak sampai sekitar ya adalah sekitar 10 sampai 15 menit selesai si Adi itu kan dari kamar mandi, dan dia datang ke tempat kita duduk-duduk awal itu dengan muka pucat sampai dia tuh nenggol ke gua nanya, "Bang, dari lo orang berempat tadi ada nggak yang manggil gua?" "Manggil kayak mana?" "Ya manggil, di lo di mana?" Kayak gitu. "Enggak, kita orang dari tadi di sini." Gue bilang gitu kan, "Kita orang tadi di sini." Terus gue lihat memang mukanya tuh udah pucat, udah nggak enak banget ya kan. Nah memang kenapa kata dia? Soalnya pas gue lagi di kamar mandi tadi, ya ada yang manggil dan gue kan baru pertama kali kesini, dia bilang kayak gitu. Nggak mungkin kan warga sini tahu kalau nama gue Adi, selain kita yang memang nongkrong di sini, dia bilang kayak gitu. Nah memang manggilnya gimana? Coba ceritain tentang lu. Gue ngeliat dia memang udah pucat banget itu mukanya kan, udah nggak enak banget. Ya pas gue lagi di kamar mandi tadi, ada yang manggil, "Di, kamu di mana?" Dia bilang kayak gitu kan. Nah dari situ tuh gue langsung, ya kayak mana langsung gue siram segala macem. Terus gue buka pintu, ya nggak ada siapa-siapa. Dia bilang kayak gitu. Dan yang lebih bikin gue kaget lagi kata dia, gue nggak sadar kalau di samping kamar mandi itu makam. Dia bilang kayak gitu. Tunggu bentar. Itu memang kalau kita keluar kamar mandi tuh langsung kelihatan makam gitu. Langsung kelihatan. Dan ya itu tadi gue bilang, sebenarnya saat dia mau menuju ke arah kamar mandi itu dia melintasin makam itu. Cuman mungkin karena posisi dia tadi udah Kebelet. udah kebelet banget kali kan, udah sakit banget perutnya. Jadi dia nggak sadar kalau dia ngelewatin makam itu untuk ke kamar mandi. Makanya sumpah bang, gue nggak sadar banget kalau seandainya di samping kamar mandi itu tadi makam. Bilang kayak gitu. Makanya gue kira ya dari rombongan kita ini ngerjain gue, manggil nanya, "Lo di mana?" gitu kan. "Gue di mana?" Dia bilang kayak gitu. "Enggak, kami dari tadi di sini." Dia bilang kayak gitu kan. Ya nggak lama setelah itu karena memang suasana udah jadi nggak enak setelah dia nanya gitu ke rombongan tadi. Akhirnya ya udahlah, udah jam 10 lewat juga, udah hampir setengah 11 kata dia. "Bubar aja yuk." "Ya udah, kalau memang mau bubar ya bubar lah," kata bilang kayak gitu kan. "Ya nggak usah dipikirin," gue bilang gitu. "Soalnya kalau lo mau berpatokan ke makam, itu mau makam keluarga," gue bilang kayak gitu kan, "bukan makam orang lain. Ini istilahnya masih keluarga gue semua," gue bilang kayak gitu. Ya dari situ ya udah bubar. Cuman emang udah nggak enak banget begitu dia tuh keluar dari kamar mandi langsung datang ke tempat nongkrong itu, udah pucat-pucat banget mukanya gitu. Karena ada yang nyapa dia waktu dia di kamar mandi itu. Di makam itu memang keluarga lo semua itu? Iya, kalau di makam memang itu makam keluarga semua. Ada berapa makam situ? Ada sekitar 5 makam di situ. Oh, di pagar gitu nggak sih? Kayak ada ininya? Apa enggak? Dia kan jadi satu sama pagar masjid, sama pagar untuk kamar mandi, tempat wudhu sama kamar mandi masjid. Nah, jadi satu di situ. Iya. Jadi itu sambutan temen lo pertama kali datang? Pertama kali ya, dia tuh memang pertama kali datang ke rumah, pertama kali main ke rumah, dan pertama kali juga ke kamar mandi masjid. Oke, gua pengen nanya kayak gini. Segala sesuatu halnya itu kan pasti ada penyebabnya. Ya kan? Iya. Kayak misalnya yang kayak lo deh waktu itu yang kena sehai di rumah gua, di rumah nyokap itu kan emang karena posisinya lagi azan, kita tetap ribut, bukan berhenti, ditegor kan akhirnya. Nah kalau dari temen lo sendiri itu sebenarnya kenapa kok bisa kena sehai kayak gitu? Iya, kalau kita perhatiin cerita dari awal dia datang ngobrol terus dia ke kamar mandi karena memang dia sakit perut, kayaknya nggak ada faktor apa-apa deh kalau menurut gua. Cuman mungkin dia ya tadi lah, orang baru. Mungkin si Adi juga ada sesuatu yang menarik yang sehingga bisa menarik juga makhluk lain gitu kan untuk panggil dia. Bisa jadi gitu dia. Nah ini masuk cerita kedua ya. Ya. Ini ceritanya gua dapat dari om gua. Kebetulan beliau ini orang Gombong. Orang Gombong tuh Jawa Tengah. Oh iya. Rantau lah ke Lampung gitu kan. Nah,
Jadi dia ini punya tetangga. Jadi kan kalau di daerah Gombong tempat dia tuh dia kayak naik lagi ke atas bukit. Agak masuk lagi lah gitu kan. Iya, iya. Jadi rumahnya agak jarang-jarang sana itu. Masih banyak hutannya, masih banyak kebun-kebun gitu kan. Dia ini punya tetangga, dia pernah cerita sama si Om gue ini gitu. Jadi tetangga Om gue ini punya teman dekat bener. Dari dia sekolah SD, SMP ya temen komplek lah. Teman masa kecil ya, Ya. sampai dewasa gitu. Temen masa kecil sampai dewasa gitu kan. Nah kebetulan temennya Om gue ini merantau. Oh. Dia merantau kalau nggak salah ke Jogja, Iya. gitu kan. Nah, itu dari dia kuliah sampai dia lulus kuliah tuh paling kalau pulang tuh setahun sekali lah. Jadi jarang bener lah, gitu kan. Jarang pulang. Jarang pulang. Mm-mm. Nah, jadi pernah suatu ketika dia pas pulang ini nyampenya malam gitu kan, nyampenya malam. Oh, lagi pulkam nih. Ya lagi ceritanya. pulang kampung gitu kan. Nyampe malam terus nggak sengaja ketemu teman lama dia yang kecil, Iya. teman kecil dia Iya. gitu kan. Pulang lo gitu kan. Kayak misalkan gua sama lo kan. Iya. Iya Jo, baru pulang gua gitu kan. Wih, gimana kabar, sehat gitu kan. Nah kan, abis dari ngobrol-ngobrol gitu, apa dijemput nggak? Enggak nih, gue kayaknya ini aja naik angkutan umum, udah sama gue aja, bawa motor. Nah, abis itu di jalan tuh ngobrol-ngobrol di motor gitu kan. Di motor jalan-jalan ngobrol-ngobrol, nyeritain pengalaman kuliahnya gitu kan. Mana kuliah lo? Ya aman lah gitu kan. Pokoknya ya kayak teman lama lah gitu kan. Iya, iya. Nah, sampai rumah itu udah dia sampai rumah udah ya gue balik ya mampir dulu nggak usah lah kata dia kan. Udah apa Kemalaman udah malaman kata dia kan. Sampai rumah ditanya sama orang tuanya kan, sama siapa kata dia. Iya sama Johan misalkan gitu kan. Kaget lah ibunya ini gitu kan. Serius, diantarnya naik apa? Kata ibunya. Ya diantar dia bawa motor, gitu dia kan. Jadi dikumpulin mak bapaknya, dia ngomongin, dia itu udah meninggal seminggu yang lalu kecelakaan. Yang nganterin dia tadi. Yang nganterin dia tadi dari stasiun, dari stasiun sampai rumahnya. Iya. Iya. Jadi ya emaknya kaget lah, diantar pakai motor. Iya udah meninggal seminggu yang lalu, kecelakaan kata dia. Di dekat stasiun itu. Langsung nggak percaya dong. Iya, betul. Tetangganya om gue ini. Karena ngerasa di jalan tadi ngobrol. Iya, ya kayak kita gini lah ngobrol gini. Betul. Besoknya ke rumahnya. Ya benar kata orang tuanya udah meninggal. Kaget dari situ langsung. Tapi ya kalau misalnya ditarik lagi seharusnya berpikir kayak gini. Kok bisa teman gue tuh ada di stasiun? Iya. Iya kan? Kalau misalnya ditarik lagi ya, loh kok bisa dia ada di stasiun, lo ngapain lo? Kayak dia tahu kalau gue mau pulang gitu kan. Ya mungkin karena dia teman dari kecil tadi. Teman dari kecil tadi mungkin. Pakai apa? Iya. Lokalan kita. Gue jadi inget satu cerita lagi yang mungkin bukan jadi rahasia umum, yang ada. Gue pernah cerita kayaknya tuh yang ada mahasiswa gitu di daerah Jakarta kuliah pulang malam naik bus. Kan memang ada bus malam kan biasanya. Iya. Nah di kampus itu memang ada tempat kayak putaran bus gitu, terminal bus. haltenya gitu. Halte kok terminal gitu. Nah, jadi pas di jalan tuh dia diberhentiin orang, diikutin pakai motor, ngebutkan motor itu. Mbak, turun gitu kan, kayak ngasih kode suruh turun kan. Iya. Tapi emang katanya mbak itu juga di dalam mobil itu cuma dia sendiri sama supir.
Udah kan, karena memang nggak tahu kenapa kalau gua di dalam mobil disuruh orang berhenti, gua mau berhenti lah. Iya betul. Iyalah. Takutnya itu kan orang jahat. Kan? Tapi mbak itu nggak tahu kenapa berhenti gitu kan. Pak berhenti pak. Berhentilah. Dilalanya pas berhenti mobil itu langsung jalan di mata dia. Terus kata yang 3 orang, Mbak sadar nggak tadi naik apa? Ini apes lah pak. Tadi. Kenapa kok berhentiin saya? Mbak itu digendong pocong. Tapi dia ngerasain itu bus. Iya. Makanya bisa jadi juga yang orang itu digendong juga, tapi nggak tahu. Om gue nggak nyampe cerita itu. Itu cerita beneran Om lo atau dia temennya? Kayak mana tadi? Yang mana? Yang Om lo tadi. anak mahasiswa tadi? Bukan. Oh yang om gue? Ah iya. Kalau di daerah Padang sana cukup terkenal ceritanya. Itu kejadiannya 2009 ya tsunami kita ya. Tsunami. Iya. Iya. Nah, 2009. jadi di kampung gua di Padang itu sendiri juga terkenal lah dampak dari tsunami itu. Ya lebih karena bukan tsunami-nya ya, karena gempanya. Gempanya yang bikin kota apa di Padang itu porak-poranda banget gitu. Jadi ada satu hotel di daerah Padang, bukan kalau kampung gua kan Pariaman. Ini daerah Padang ya, karena gua waktu masih kecil itu kalau tinggalnya di Padang, kalau kampung guanya di Pariaman gitu. Jadi ada hotel satu, di situ ya cukup terkenal hotel itulah, dan mungkin salah satu hotel favorit yang ada di Padang untuk orang-orang yang wisatawan gitu. Iya. Pada saat tsunami itu tuh, pada saat gempa tsunami lah ya, pada saat gempa tsunami, hotel itu hancur. Jadi ada 2 hotel yang bersebelahan, hotel A dan hotel B. Hotel A ini hancur habis rata. Hotel B ini nih hanya terkena dampaknya itu retak-retak doang. Jadi istilah kata kayaknya itu pusat gempanya benar di situ lah, jadi sampai roboh gitu kan. Iya. Dan di situ bener-bener makan korban banyak bener. Di hotel yang rubuh tadi. Yang hotel yang rubuh itu. Ya korban yang itu ya maaf nih ngomong ya, itu banyak korban-korban yang ya lagi hubungan kayak gitulah. Jadi seperti kalau bahasa anak gaul itu tuh in the cost gitulah. Nah, jadi pada saat gempa roboh meninggal semua. Ya nggak semuanya yang tinggal di sana, yang nginep di sana lagi kayak gitu ya. Tapi ada kejadian yang pengen gue ceritain itu. Jadi di sana itu setelah kejadian pokoknya setelah kejadian itu nggak lama tuh lah kan orang-orang kan sibuk berbenah ya itu ya. Berbenahin kota itu, dibersihin lah jalannya biar ada akses untuk pemerintah nyalurin bantuan gitu kan ya. Tapi di jalan ini jadi nggak dilewatin. Setelah maghrib lah, orang-orang udah nggak mau lewat situ lagi. Sampai yang ngejaga tanah itu kan langsung dipagar tuh. Kayak di orang bikin bangunan langsung dipasang seng gitu. Iya, ditutup gitu kan ya. Jadi yang ngejaga malam, orang jaga malam tuh orang-orang yang bener-bener udah nyalinya kayak tinggi. nyali tinggi ya, urat takutnya tuh kayak udah putus gitu. Benar. Itu udah berapa kali ganti jaga malamnya itu, yang untuk ngejaga tempat lokasi runtuh itu ya, karena lokasi runtuh kan siapa tahu kan masih pastilah ada barang-barang berharga yang masih ketimbun di sana, yang bisa kita cari-cari korek-korek gitu kan ya. Itu udah berapa kali diganti penjaga malam itu nggak kuat, sampai ada satu kejadian itu supir angkot. Nah jadi udah mau arah pulang lah ceritanya ini, arah pulang. Di stop dengan rombongan dia nih, perempuan. Mau kemana bu? Ke depan situ kata kan. Iya. Masih bisa nganter pak? Ya udah naik aja. Naik lah, jalan. Dan semua tuh duduk di belakang. Nggak ada yang di samping supir tuh nggak ada. Iya. Walaupun kosong mobilnya. Iya. Tapi emang posisinya itu dia udah tengah malam, dia lagi jalan pulang.
Ya kan dia kan ada rombongan ibu-ibu, ada anak-anak kecil gitu kan. Ya kasihan lah udah jam-jam malam gitu kan. Dianterin, jalan, ngobrol. Yang diobrolin itu tentang kejadian di sekitar hotel itu. Yang diobrolin sama penumpang-penumpangnya itu. Nah, jadi pas udah itu tuh si sopir ini nih, dia tuh bukan arah ke sana. Bukan arah ke daerah perhotelan itu ya. Tapi nggak tahu kenapa pas penumpang ngomong berhenti, "Pak, minggir," katanya kan. "Minggir." "Ah ya Bu." Turun lah satu-satu kan, turun. Masih balik badan kayak gini. Nggak ada siapa-siapa. Cuma kedengar suara ketawa. Jadi dia berhenti itu tuh sadar-sadarnya di depan hotel yang rubuh. Itu penuh tuh mobilnya itu. Penuh penumpang. Tiba-tiba nggak ada. Pas berhenti, mereka turun. Pas mau bayar, mereka ke belakang gini, nggak ada, kosong. Di daerah situ memang kalau udah masuk waktu mau maghrib, itu udah nggak ada yang lewat lagi sana. Itu memang satu jalan itu atau bisa ada alternatif lain jalannya? Saya sebenarnya sih alternatif lain tuh ada. Jadi itu gini, mungkin kalau kasar omongannya ini jalur utama, gitu kan, jalur utama. Ini perhotelan, jadi muter kayak gini bisa nih, gitu. Nanti ketemu lagi ke jalur utama lagi, gitu. Nah, pas turun kan nggak ada orang apa-apa tuh. Yang kedengar cuma suara ketawa-ketawa doang. Langsung ditinggalin. Sama mobilnya ditinggalin karena mobilnya mendadak nggak bisa hidup. Orang kan gue situ punya, ya kalau ngomongin itu ibu angkat lah di sana, waktu ketika di Padang itu. Sampai dia ngomong kayak gini, di daerah sana kalau pengen cuma ngedenger suara-suara doang, sendirian lewat aja pakai motor. Pasti aja. Kalau nggak dipanggil, dengar suara, ya suara orang-orang yang lagi panik minta tolong lah. Iya. Gimana orang lagi kena bencana, minta tolong. Itu pasca berapa lama dari ini, Jo? Kalau nggak salah kan setelah tsunami itu mereka berbenah-benah kota itu tuh 1 mingguan apa hampir 2 minggu. Oh, masih baru berarti? Ya iya, orang bangunan runtuhnya itu aja belum diberesin, makanya dipagar seng gitu. Tapi kalau korbannya udah dievakuasi semua paling? Kalau dievakuasi sudah, tapi kan dari korban reruntuhan itu kan nggak semuanya utuh. Iya, apalagi kalau udah di bangunan runtuh kan. Iya, betul. Kita nggak tahu kan, Iya. putus apa di jari. Ya nggak usah dijelasin juga. Soalnya ada kejadian yang jaga malam itu tuh ada, ya yang kata gue tadi, urat takutnya mungkin udah putus tadinya gitu kan ya, minta tolong, disamperin sama jaga malam ini, minta tolong cariin apa ya itu tuh, kuping atau apa sih, copot itu tuh. Anggota tubuhnya? Iya, pas orang nyari. Oh, lu nyari, misalkan terus gue ngeliat, gue mau minta bantu, gue mau nolongin lu. Nyari apa Jo? Kalau gitu kan, nyari apa? Misalnya apa? Mata lah gitu kan. Nyari apa lu Jo? Nyari mata gua. Nyari gini, selesai dong. Gue kira cuma di film-film doang gitu ya. Barusan gue bilang udah kayak di film-film, ada juga ternyata aslinya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah dengerin teman cerita. Kita ucapkan terima kasih sudah ngikutin kita sampai sekarang. Iya. Buat yang barusan nonton, jangan lupa support terus channel kita Wadah Cerita. Oke. Ya, kasih like, komen aja di bawah. Ya. Dan kalau sudah like, komen, kurang lengkap kalau nggak subscribe. Betul sekali. Gampang ke subscribe itu, tinggal klik yang merah aja. Oke ya, saatnya kita bertiga pamit. Yep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.